Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, diantaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Fadli M. Sazamani, STMkom, selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sandy Anggara yang akan bertindak sebagai moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Word Processing Online Spreadsheet The Basics, How Spreadsheet Work. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 yang beranggotakan 9 orang, yaitu yang pertama Astri Nurul Fauziah dengan NIM 12120100019. Yang kedua Endah Dewi Sofiani dengan NIM 12120100043. Yang ketiga Rofikoh Nurul Alam dengan NIM 12120100149. Yang keempat Samia Insyirah Gunawan dengan NIM 12120100154. Yang kelima Sarah Mahbubiyah dengan NIM 12120100155. Yang keenam Sandy Anggara dengan NIM 12120100156. Yang ketujuh Siti Zainab dengan NIM 12120100163. Yang kedelapan Suci Rubianti dengan NIM 12120100164. Dan yang terakhir Tanti Fitri dengan NIM 12120100170. Adapun topik pembahasan dari kelompok 4 ada 7 poin. Yang pertama, pengertian perangkat lunak pengolah kata. Yang kedua, fungsi perangkat lunak pengolah kata. Yang ketiga, bagian-bagian perangkat lunak pengolah kata. Yang keempat, pengertian spreadsheet. Yang kelima, fungsi spreadsheet. Yang keenam, jenis-jenis program pengolah angka atau spreadsheet. Dan yang terakhir, cara kerja Google Spreadsheet. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai saja ke pembahasan materi. Materi pertama mengenai pengertian perangkat lunak pengolah kata yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perangkat lunak pengolah data disebut juga sebagai Database Management System yang disingkat DBMS. Perangkat lunak pengolah data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan mengelola data dalam bentuk database. Digunakan untuk membuat laporan siswa, mahasiswa, pegawai atau karyawan, pembelian dan penjualan barang, laporan keuangan yang saling berhubungan dan sistematis. Fungsi perangkat lunak pengelola data. Yang pertama, untuk menyusun data-data menjadi satu kesatuan supaya lebih rapi. Yang kedua, memudahkan pencarian data dengan cepat. Yang ketiga, membantu perangkat keras menyimpan data untuk menyimpan data yang telah dibuat. Yang keempat, sebagai penyedia data untuk diproses. Yang kelima, mengolah data-data menjadi bentuk informasi. Yang keenam, sebagai pencetak data yang telah disimpan untuk ditampilkan. Yang ketujuh, membantu programmer dalam penyusunan logika dan relasi antar tabel data.
Yang kedelapan, membantu menjalankan proses aritmatika pada data dengan mudah. Yang kesembilan, membantu pengamanan data-data penting. Yang terakhir yaitu memudahkan pengaksesan data-data secara rapi. Baik, saya Rofiko Nurul Alam dengan NIM 12120010149 akan sedikit menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis dari perangkat lunak pengolah kata. Nah, di sini jenis-jenisnya itu ada 4. Yang pertama itu ada Microsoft Word. Nah, Microsoft Word merupakan software pengolah kata terbitan dari perusahaan Microsoft sejak tahun 1989 dengan banyaknya versi sampai sekarang. Microsoft Word juga memiliki banyak fitur formatting dan juga mendukung ekstensi XML, ODF, hingga PDF. Nah, jenis yang kedua itu ada Open Office Writer, yaitu sebuah software olah kata terbitan dari perusahaan openoffice.org. Nah, Open Office Writer ini juga memberikan layanan yang gratis karena memiliki jenis lisensi GPL atau General Public License. Terus jenis yang ketiga itu ada Star Office Writer, adalah sebuah software pengolah kata yang mirip dengan MS Word dan juga Open Office Writer. Aplikasi ini merupakan keluaran dari perusahaan Star Division dan juga Sun Microsystem pada tahun 1985. Dan jenis yang terakhir itu ada Lotus Word Pro, yaitu pengembangnya yang bernama IBM pada tahun 2007 juga menerbitkan sebuah program pengolah kata yaitu bernama Lotus Word Pro. Nah, aplikasi ini itu hanya bisa digunakan pada sistem operasi pada Windows saja. Baik, untuk materi selanjutnya adalah bagian-bagian perangkat lunak pengolah kata. Adapun bagian-bagian perangkat lunak pengolah kata sebagai berikut. Yang pertama ada title bar, di mana title bar ini berfungsi untuk menampilkan nama dokumen yang sedang aktif di jendela Word. Lalu selanjutnya adalah menu bar, di mana menu bar ini merupakan sebuah tempat untuk menampilkan menu-menu yang memuat daftar perintah-perintah Word. Lalu selanjutnya ada toolbar, di mana toolbar ini merupakan komponen jendela untuk memuat tombol-tombol perintah. Nah, setiap tombol mewakili sebuah perintah yang terdapat di menu. Yang keempat ada mistar horizontal dan vertikal, di mana berfungsi untuk menunjukkan ukuran sebenarnya dari halaman dokumen yang sedang dikerjakan baik secara horizontal maupun vertikal. Dan yang kelima ada kontrol jendela. Nah, kontrol jendela ini terdiri dari 3 buah tombol. Yang pertama ada tombol strip yang berfungsi untuk memperkecil tampilan jendela. Lalu ada tombol persegi terbalik yang berfungsi untuk memperbesar tampilan jendela. Dan yang terakhir ada tombol X di mana berfungsi untuk menutup jendela. Nah, untuk selanjutnya adalah kursor, di mana kursor ini berfungsi untuk menunjukkan halaman dokumen yang sedang aktif. Dan selanjutnya ada scroll bar, vertikal dan horizontal. Nah, scroll bar ini berfungsi untuk menggeser halaman dokumen yang ditampilkan. Selanjutnya adalah status bar, di mana berfungsi untuk menampilkan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang sedang dikerjakan. Dan yang terakhir adalah taskpen, di mana taskpen ini merupakan jendela kecil yang terdapat pada aplikasi Office yang memuat daftar-daftar perintah yang biasa digunakan. Nah, taskpen ini akan ditampilkan jika kita menjalankan perintah new, search, Office Clipboard, Clipart, dan taskpen. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai spreadsheet. Kata spread berarti membentangkan, sedangkan kata sheet berarti lembaran. Pengolah kata atau spreadsheet adalah suatu tabel nilai yang disusun dalam baris dan kolom. Tiap-tiap nilai dapat memiliki suatu hubungan yang telah terdefinisi dengan nilai yang lainnya. Jika salah satu nilai dirubah, maka nilai yang lain juga perlu dirubah. Aplikasi spreadsheet ini merupakan program komputer yang membiarkan kita untuk membuat dan memanipulasi lembaran kerja secara elektronik.
Spreadsheet pada umumnya memiliki ruang item data yang dinamakan dengan sel. Dalam setiap sel yang berlabel disesuaikan penempatannya, contohnya seperti A1, A2, A3, dan seterusnya. Hal itu mungkin mempunyai referensi yang absolut atau relatif ke sel yang berada di sekitarnya. Diketahui, spreadsheet pada umumnya dirancang dengan menampung data numerik dan string teks singkat. Spreadsheet pada umumnya menyediakan suatu kemampuan dalam memberikan gambaran hubungan data grafis. Software spreadsheet pertama kali dibuat oleh Daniel S. Bricklin, seorang pemuda yang dibesarkan di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, adalah seorang mahasiswa Harvard Business School, Universitas Harvard. Ia terinspirasi setelah menyaksikan seorang profesor di Harvard Business School membuat model finansial di papan tulis. Ketika profesor tersebut menemukan sebuah kesalahan atau ingin mengubah sebuah parameter, ia harus menghapus dan menulis ulang sejumlah rumus secara berurutan dalam sebuah tabel. Kemudian, Bricklin berpikir bahwa ia dapat membuat ulang pos tersebut dalam sebuah komputer menggunakan sebuah lembar kerja elektronik untuk melihat hasil dari sejumlah rumus yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi spreadsheet. Nah, secara garis besar, aplikasi pengolah angka spreadsheet ini memiliki fungsi, yaitu memproses data dalam bentuk angka. Nah, gitu ya. Namun, jika dijabarkan lebih lanjut, aplikasi spreadsheet ini memiliki banyak fungsi, termasuk pembuatan lembar kerja, lalu membantu pekerjaan di bidang ilmiah, terus membantu perencanaan, pengelolaan angka untuk perhitungan sebuah data atau basis data dengan grafik. Jadi agar lebih dapat dipahami oleh orang-orang gitu. Lalu pembuatan tabel data, terus ada pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, database, dan lain-lain. Itu kan biasanya dikaitkan dengan aplikasi Excel ya. Nah, selanjutnya membantu di bidang bisnis itu sangat membantu banget, apalagi di masalah keuangan yang kayak gitu, terus stok yang kayak gitu. Lalu membantu pekerjaan di bidang pembuatan statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis program pengolah angka atau spreadsheet. Adapun jenis program pengolah angka atau spreadsheet, yang pertama itu adalah Lotus 123. Aplikasi ini dapat dioperasikan pada sistem operasi Windows yang berhasil dirilis oleh IBM. Dan yang kedua itu Caspread. Aplikasi ini dalam tahap perkembangan. Namun standar spreadsheet sudah bisa digunakan dalam pengoperasian fungsi matematika dan statistik. Caspread merupakan aplikasi bersifat open source dan multi-platform. Dan yang ketiga itu Star Office Scale. Aplikasi ini dikembangkan oleh Sun Microsystem yang bersifat multi-platform yang memiliki kelebihan dalam mengklarifikasi data di lembar kerja atau menggunakan grafik dan mengonversi data dengan aplikasi pengolah angka lainnya. Aplikasi ini juga dapat dioperasikan melalui Linux, Solaris, Unix, dan Windows. Baik, dari jenis-jenis pengolahan angka atau spreadsheet yang keempat yaitu Open Office Calc. Aplikasi ini cenderung lebih mudah dalam pengoperasiannya, serta bisa dibuka melalui sistem operasi apa saja, sebab aplikasi ini bersifat open source dan multi-platform. Yang kelima yaitu Microsoft Excel. Aplikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation memiliki fitur yang bisa diintegrasikan dengan aplikasi Microsoft Office lainnya. Aplikasi ini berkembang dan mengeluarkan versi terbaru dilengkapi dengan fungsi-fungsi kompleks. Hingga saat ini, sebagian besar pelaku bisnis maupun dunia pendidikan menggunakan aplikasi ini karena dianggap lebih mudah dan memiliki fitur lengkap. Dan yang terakhir yaitu Google Spreadsheet, sebuah software atau perangkat lunak yang berbasis web yang dikembangkan oleh Google untuk membuat tabel perhitungan sederhana atau pengelolaan data.
Materi selanjutnya yaitu mengenai cara kerja Google Spreadsheet. Nah, yang mana ada beberapa langkah dalam membuat Google Spreadsheet. Yang pertama yaitu login ke akun Google. Nah, hal pertama yang harus dilakukan sebelum membuat Google Spreadsheet adalah login ke akun Google terlebih dahulu, karena memang Google Spreadsheet itu ada di dalam akun Google. Nah, seperti biasa ya, loginnya itu menggunakan email dan password kalian. Setelah berhasil masuk ke akun Google, nanti akan ada kotak yang dibentuk dengan titik-titik di sebelah profil, itu namanya Google Apps. Nah, tinggal klik menu tersebut. Setelah mengklik Google Apps, nanti akan muncul pilihan-pilihan yang dimiliki oleh Google. Nah, dan cara membuat spreadsheet-nya itu dengan mengklik Google Drive. Nah, jika bingung, bisa dilihat ya, di sini ada gambar Google Drive-nya. Nah, setelah masuk ke Google Drive, nanti ada tanda plus di sebelah kiri atas bertuliskan baru. Nah, tinggal klik menu tersebut. Selanjutnya, setelah mengklik baru, nanti akan muncul beberapa pilihan mengenai apa yang bisa dilakukan oleh Google Drive. Nah, salah satunya yaitu Google Spreadsheet. Nah, jika misalnya tidak ada Google Spreadsheet muncul, nah tinggal pilih lainnya. Nanti akan muncul Google Spreadsheet-nya. Lalu tinggal klik Google Spreadsheet tersebut. Setelah mengklik Google Spreadsheet tadi, nanti kita diarahkan ke tab baru yang akan menampilkan kolom Excel seperti gambar di sini ya. Nah, lalu inilah yang dinamakan yang berbentuk Google Spreadsheet, di mana kita itu bisa menginput dan menghapus data yang akan langsung tersimpan secara online. Kita juga bisa memberi nama Google Spreadsheet tersebut. Nah, yang asalnya Untitled Spreadsheet bisa diganti dengan nama yang memang diperlukan atau yang kita inginkan. Nah, lalu bagaimana jika kita menginginkan Google Spreadsheet tersebut bisa diakses oleh semua orang? Nah, setelah spreadsheet tersebut sudah dibuat, kita bisa mengisi tabel yang sudah dibuat dengan data yang memang diperlukan. Jika semua data sudah dimasukkan, kita bisa memberi akses kepada rekan kerja agar bisa mengakses data yang sudah disiapkan tadi. Nah, caranya yaitu yang pertama, kita kumpulkan terlebih dahulu alamat email teman-teman atau rekan kerja kita. Nah, lalu hal yang perlu diingat adalah email tersebut itu harus berbentuk Gmail, karena memang di sini kita menggunakan produk dari Google. Lalu selanjutnya, jika email sudah terkumpul, tinggal klik bagikan, lalu tambahkan dalam grup dengan memasukkan email yang tadi sudah dikumpulkan. Jika semua email sudah dimasukkan, tinggal klik selesai, dan orang yang tadi sudah kita undang bisa mengakses spreadsheet yang sudah kita buat tadi. Mungkin seperti itu pemaparan materi dari saya. Dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, semua materi sudah selesai disampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menyampaikan materinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, izinkan saya memberikan kesimpulan untuk presentasi kali ini. Yang pertama, perangkat lunak pengolah data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan mengelola data dalam bentuk database. Yang kedua, beberapa jenis perangkat lunak pengolah data diantaranya: yang pertama Microsoft Word, yang kedua OpenOffice Writer, yang ketiga Star Office Writer, dan yang terakhir Lotus Word Pro. Yang ketiga, spreadsheet adalah tabel nilai yang disusun dalam baris dan kolom yang berfungsi untuk menghitung dan mengolah data berupa angka. Yang keempat, ada beberapa jenis spreadsheet, diantaranya yang pertama Lotus 123, yang kedua Caspread, yang ketiga Star Office Calc, yang keempat OpenOffice Calc, yang kelima Microsoft Excel, dan yang terakhir Google Spreadsheet. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.